Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat, kembali lagi di podcast dari desa. Jadi di segmen kali ini tamunya adalah tetangga saya sendiri. Langsung dibocorin aja tetangga. Inilah dia Lili Darmawan. Selamat sore rekan-rekan di podcast dari desa. Mantap. Langsung disambut nih. Hafal dia udah nonton 2 episode ya Mas ya. 2 episode. 2 episode nonton terus jadi tamu sekarang nih di episode. Alhamdulillah diundang tetangganya. Yo, kan? Yang deket-deket dulu. Siap. Baru yang jauh-jauh. Oke, nah Mas Lili ini menurut saya punya cerita yang menarik gitu. Beliau mendirikan sebuah gerakan namanya Senabung Sedekah Nasi Bungkus, atau sering disebut apa Mas? Nabung berbagi gitu ya Mas? Senabung berbagi. Iya, senabung berbagi. Karena programnya kita ganti-ganti. Oh gitu. Iya. Jadi sekarang nggak nasi bungkus aja ya, gitu ya? Karena yang kita temui itu di jalan itu kadang Jumat itu sudah menumpuk, jadi setiap orang yang kita mau beri itu kadang udah dapat. Jadi terlalu numpuk, kita makanya setiap Jumat itu nggak selalu nasi box. Jadi kita ganti, kadang sembako, kadang ke panti, ke pondok. Oke, nah sebelum lanjut ke sana Mas, jauh nih. Jadi awalnya gimana sih Mas ada senabung berbagi ini? Awalnya itu sebenarnya dari kuliner kita sebenarnya. Kuliner kita ini apa nih maksudnya? Kulinernya kita itu kuliner dapur Maai. Oh, dapur, usaha pribadi. Ya, usaha pribadi yang kita rintis mungkin kurang lebih 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Alhamdulillah ya. Berjalan dari saya resign pekerjaan, kita mulai ngerintis kuliner itu. Oh. Nah, sebelum di kuliner kerja apa tuh Mas? Sebelum di kuliner waktu itu sempat di kayak pengisian air minum, tapi air minum kesehatan. Ya. Kurang lebih 4 tahun saya ikut beliau. Wah, lama juga ya. Alhamdulillah. 4 tahun. Itu emang memutuskan untuk resign atau memang dipecat atau usahanya kolaps terus akhirnya bikin yang dapur pasti kuliner? Usahanya sudah tutup karena di situ selain kontraknya yang mahal dan pemasukan income dari airnya itu nggak menutupi udah. Jadi menghabiskan kontrak udah selesai. Iya. Seperti itu. Gitu. Jadi memang ini ya tutup ya, usaha tutup. Dari ownernya gitu. Ownernya tutup. Terus ada kebingungan nggak setelah waduh nih nggak ada kerjaan lagi nih, itu ya sempet berpikir mau bikin apa sampai akhirnya ketemu dapur kuliner Maais nih? Ya awalnya emang sebelum seperti biasanya itu kalau pas kerja itu pasti kita punya sampingan ya, apa aja dalam bentuk apa aja. Ya jual-jual online gitu, seperti itu. Jadi ada aktivitas lain. Waktu masih pekerjaan itu mungkin ada online sampingan gitu. Jadi waktu keluar itu ya selain nggak kerja di situ, ya alhamdulillah waktu itu sempat ngajar panahan ekstrakurikuler di salah satu SMA Darul Ilmi di Bandar Lampung. Oh iya. Karena pandemik mungkin dapat setahun, ya sudah. Terus kita sempat sharing-sharing sama istri itu sebenarnya. Emang kita mau ngapain nih? Sebenarnya saya waktu itu mau buka es. Karena saya paling terinspirasi dengan orang-orang yang dari nol sampai sukses. Saya waktu itu berpikirnya seperti orang Jogja yang dirintis dari nol sampai punya kafe gitu. Oh gitu. Esnya apa Mas kepikiran dulu? Waktu itu es krim kelapa, es krim batok. Iya kayak apa? Jadi es krim batok gitu ya, yang campurannya ada es krimnya, es krim ada dengan lain-lainnya. topping. Ya, seperti saya ngeliat beliau itu dari 2005 sampai saat ini. Dari 2005? Iya, karena saya ngeliat, paling seneng ngeliat orang-orang yang membuat inspirasi gitu. Iya. Seperti usaha contohnya gitu, bukan ikut orang misalnya. Gitu, yang dari nol ya rintis gitu. Terus apa tuh diskusi yang dihasilkan sama istri? Akhirnya ternyata itu nggak jalan. Ternyata istri itu udah punya planning, saya pengen jual
makanan katanya. Oh, Awalnya jual donat. donat. Nah, brand juga itu waktu itu cuman emang pakai brand donat waktu itu. Nggak dapur kuliner Mais karena Iya. emang satu item ya. Iya, Gitu. baru satu Lambat item. laun kok yang kita bikin banyak. Jadi kita rubah nama brandnya. Iya. Jadi dapur kuliner Mais. Iya, iya. Gitu. Saya dulu sempat nyicipin nih pemirsa donatnya. Dulu namanya A3. A3 ya. Pakai nama anak gitu. Oh, Singkatan nama A3 anak. itu nama Nama anak. Kirain nama anak. kertas. Nama anak. Siapa Mas nama anaknya, Jadi Mas? kan anaknya namanya Aisyah Alia Azahra. Jadi saya singkat Donat A3. Oh gitu. Saya sempat ini A3 apa kertas Kertas. A3. Makanya customer itu banyak yang tanya, ini A3 ini apa Mbak katanya. Iya, Seperti iya. itu banyak yang dipertanyakan. Terus setelah donat apalagi Mas produknya, Mas? Donat berjalannya waktu ya kita nyoba ketemu hari raya gitu, kita buat kue nastar, kue lapis, bolu segala macam, jadi gitu ya, semualah, hampir semua ada macam-macam, ada salad, pizza yang pasti. Pizza nih. Pizzanya bos. Iya, jadi bisa pesen nih di dapur kuliner Mais. Nanti nomor teleponnya ada di deskripsi ya. Ini kalau yang belum kenal Mas Lili ya beliau ini orang Bagelen, saya juga orang Bagelen, Gedong Tataan, tapi ini bisa delivery. Biasanya sampai radius Pringsewu aja diantar sama Mas Lili kalau mau pesen apa? Donat, pizza dan lain-lain. Ini ada IG-nya nggak Mas? Ada IG-nya atas nama Dian Novita Ningsih sama dapur kuliner Mais. Siap, nanti ditampilin screenshot. Karena yang paling dominan di Facebook. Di Facebook pribadi. Terutama ada Facebooknya ibunya Aisyah ini. Atas nama Dian Novita Ningsih. Mantap. Jadi memang akhirnya banyak, ada salad, ada pizza, ada donat. Kita pakai nama dapur kuliner itu biar karena emang menunya banyak gitu, nggak cuma itu aja. Nah sekarang setelah usahanya nanti kan dapur kulinernya udah jalan, terus nah senabung ini gimana Mas? Inisiasinya awalnya tadi gimana sih? Awalnya kan saya bilang ke istri, Om kita ini kan udah bisa bikin kue-kue kecil, kenapa sih nggak kita coba bikin kue ya sebisa kita, semampu kita. Mungkin Jumat ini kita bikin 25 box, kita titipin masjid aja. Gitu awalnya. Itu titipin masjid ada jadwal tertentu? Khusus Jumat aja. Khusus Jumat. Karena kita yang ngolah kan, jadi kita bebas mau di masjid mana aja, bisa bergantian. Iya. Seperti itu. Gitu. Tapi tak terlepas dari itu, ada sohib saya dari sekolah sepak bola dulu. Ya alhamdulillah berandil besar dari perjalanan senabung itu. Dari awal beliau juga alhamdulillah untuk sedekahnya luar biasa. Masya Allah. Jadi saya tembusin, gimana nih Pak, saya ada program nih, saya bilang gitu kan, setiap hari Jumat aja. Apa Pak Li gitu, ini kita bikin senabung, sedekah nasi bungkus, seperti itu. Oh yaudah, saya mau gitu. Dalam percakapan yang sedikit itu dia bilang, menyampaikan, insya Allah saya setiap 2 minggu sekali saya ikut gitu. Saya via transfer gitu. Sampai sekarang ya, hampir mau berjalan setahun. Itu kenalan, kerabat, saudara atau gimana Mas? Teman sekolah sepak bola dulu di Porgo waktu SMP. Sampai sekarang alhamdulillah silaturahminya masih berjalan. Seperti itu. Terus kalau misalnya tadi kan itu memang anggaplah donatur gitu ya Mas di kegiatan senabung ini. Nah apakah terus Mas Lili ini jadi open donasi gitu atau gimana Mas? Awalnya sih open donasinya kita langsung ya, maksudnya dalam setiap saya bikin flyer atau apa. Cuman saya ini orangnya agak berat hati kadang untuk bikin seperti itu. Jadi kadang paling banyak juga dari pelanggan dapur kuliner Mais. Jadi dari postingan-postingan yang saya buat, karena saya yang cover semua kan, mulai donatur, bikin flyer atau mau kemana program besok itu. Jadi
alhamdulillah kan ya, namanya sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan, karena ini punya apa ya, punya umat, maksudnya Iya. dana yang kita kelola ini punya orang banyak. Iya iya. Jadi salah satunya ya harus kita ada apa ya, harus ada dokumentasi otomatis, kecuali Mmm, kalau dana pribadi kita gitu, untuk apa kita mmm. seperti itu, karena kita ini kan biar, oh iya ternyata udah ke panti, oh dibelikan ini, dibelikan itu, dibuat seperti ini, jadi Oh, beliau juga kan tahu gitu. tahu gitu ya, Iya, apa, bentuk tanggung jawab bantu tanggung jawab kita gitu kita, ya. ya setidaknya kita ada tanggung jawab sama banyak orang gitu, yang Mmm, dititipin amanah tadi itu. iya iya iya. Wah ini, luar biasa sekali ya, Masya Allah ya. Jadi dari inisiatif, eee, sepasang suami istri, waduh. Bukan itu ya, sepasang pengantin baru bukan ya? Karena anaknya udah ada Oh iya satu. iya iya. Bisa bisa. Gitu ya. Jadi emang, eee, sekarang bisa gitu ya untuk setiap itu rajin setiap Jumat Mas sekarang ya? Masih jalan Mas ya? Alhamdulillah setiap Jumat, tapi terkadang terkendala waktu kita emang ada apa ya, misalnya anak sakit, istri Oh, nggak bisa, masih ya kadang sakit juga. Pernah kadang waktu sakit ya saya yang gimana caranya donasi ini sampai, akhirnya ya kita buat program yang mereka nggak ikut. Mungkin misalnya ke iya. panti dia bisa tinggal dan saya bisa kontak teman yang ada kendaraan untuk bisa bantu Oh bawa gitu gitu. bawa nasi, bawa sembakonya, seperti itu. Jadi ada ya situasi pernah gitu atau misalnya ada yang udah transfer nih, "Li Nah, ini gua untuk hari Jumat besok Jumat ya," besok tapi terus ya, besok kalau cancel, heeh, cancel saya hubungi, oh ya sering lah dihubungin, terjadi misalnya, "Ini buat Jumat depan," gitu iya, ya gitu? brother gitu ya, "Ini anak masih sakit nih, mungkin Jumat ini belum bisa." "Oh ya udah nggak apa-apa," gitu beliau, dan alhamdulillah ada satu YouTuber juga, Mmm, itu yang, support kita juga Masya setiap bulan Allah. dari pendapatan gaji mereka, donasinya dititipkan ke senabung untuk dibuat program apa aja, Tuh, gitu. YouTuber-YouTuber termasuk saya nih, tapi masih YouTuber magang, baru mulai. Insyaallah kan ke depannya meningkat. Iya, emang emang itu Iya, kita jangan sampai lupa gitu ya dengan bahwa sebagian rezeki kita itu ada orang hak lain. orang lain Iya, gitu. Jadi mau sumber rezekinya dari manapun yang insya Allah halal itu, eee, baiknya ada iya, sebagiannya ya Mas ya untuk disedekahkan gitu. Nah tadi kalau kalau apa, bentuknya sendiri kan bisa macam-macam tuh Mas ya. macam-macam. Nah itu yang konsep siapa Mas? Eee, Kalau misalnya kita ya karena kita emang udah komitmen, eee masak ya kita yang masak, kalau misalnya nasi, kita yang masak, Oh. menunya apa besok gitu. Nah ya itu maksudnya Heeh, yang menentukan menu itu ya kita sendiri, iya iya gitu, iya. mau sate, mau, apa, ayam atau apa gitu. Kadang kalau terkendala kita, waktu ya kita ada yang beli gitu, langsung kita Oh, beliin dalam bentuk yang sudah jadi, jadi heeh. Heeh, dibagiin. karena minit waktu biasanya, harus pagi atau apa. Kadang saya kalau pesen, misalnya pesen nasi dengan ayam, ya saya bilang sama yang jual, "Mbak saya minta jam 6 ya, untuk yang sekian, karena ini di Mhm, jalan." Karena mhm. pagi itu mulai mereka beraktivitas, mulai pemulung, mulai tukang Iya, beca, tukang ojek pada mangkal, mungkin ya buat dari sarapan gitu ya? sarapan pasnya kan, Oh, kayak iya gitu betul betul setidaknya. betul. Sisanya misalnya mau kita kirim ke pondok, ya udah berarti untuk yang gelombang kedua biar dia apa ya, biar dia nggak susah gitu kan, Iya. gampang. Misalnya yang 50 dulu, nanti yang sekian di jam sekian, jadi dia nggak buru-buru, dia nyelesain yang awal dulu Ya untuk ya di ya jalan, ya. kita bagiin di jalan. Oh gitu, oke oke. Nah Iya, untuk jumlah paling besar berapa pack atau berapa bungkus Mas yang pernah di-handle gitu? handle. Yang kita handle sih belum sampai 100, tapi kita konsistennya 50 itu pasti Konsistennya untuk di 50 jalan. ya? Iya. Iya. Kadang-kadang 50 masih kita ada sembako, jadi kita yang sembako 10 misalnya ya, itu sisanya nasi di jalan.
Sembako itu ya Oh. karena kita masih yang tahu lingkungannya di desa kita sendiri, ya yang kita lihat ya, karena kita ngelihat kesehariannya atau pendapatan apa ekonominya, ya Iya. kita benar-benar tahu gitu. Oke, Kadang oke. ya kita request sama kawan aja, misalnya, "Ada nggak bro tempat lu misalnya anak yatim," gitu. Karena kita ada salah satu juga tanya gitu, anak yatim ini bapaknya dulu meninggal gitu kan. Ya udah kita, jadi kalau kita ada program ya insya Allah dia selalu dapet di list gitu. Oke, Gitu. oke, oke. Iya, iya, iya. Nah, ini buat para pemirsa sekalian nih, kalau ada sumber-sumber apa ya, ya yang bisa diberikan gitu sedekahnya, misalnya panti asuhan, kemudian siapapun yang kira-kira bisa dibantu, mungkin bisa langsung kontak ke Instagramnya Mas Lili ya. Bisa bisa. Nanti siapa tahu memang, oh iya nih, ini belum pernah nih kita belum pernah samperin nih ke Iya pondok ini atau iya, ke panti ini gitu. bisa. Siapa tahu bisa Bisa. di sana gitu. Oke Mas. Nah, jadi misalnya nih ada yang transfer nih Iya dana gitu ya. iya. Apakah dana di minggu ini itu harus dihabisin di minggu tersebut gitu, misal misal tutup tutup transfer hari Kamis kan ya. Iya. Misal kekumpul sekian, nah itu emang harus dihabisin di Jumat itu atau ada kas yang dipakai nanti di Jumat depan gitu Mas? Iya, kita biasanya seperti itu. Yang Jumat hari ini udah ke-cover sama transferan yang kemarin. Jadi nggak Oh, mungkin kita nungguin transferan, mungkin mungkin dia bisa transfer baru hari Jumat. Sedangkan kita harus udah apa ya, udah belanja udah gitu belanja kan? nge-DP-in warung makan atau apa kan Mhm, harus hari jauh hari. iya, Kadang iya. kita pesan hari apa, udah Rabu itu udah ngasih untuk Panjeran atau Kamis Mmm, atau Rabu, biar namanya kita handle cuman berdua Mas. Di iya, Sinabung kan iya, saya iya, sama iya. istri. Jadi pinter-pinter ngatur waktu. Kita ketemu dagang juga kan. Gitu. Wah, masyaallah. Oke Mas, minum Ah, dulu Mas. siap. Aduh Ah, ini udah saya siapin sesuai request nih, iya, kopi, susu kopi kopi. susu. Masya Allah. Gimana Mas, kalau dominan susu ya wajar, Iya, namanya iya, brandnya jualan Milky. susu ya, Iya, bukan jualan kopi. iya. Kadang request dulu kan sama tukang esnya. Ya kalau request datang ke sana ya Mas. Iya, siap. Nah, kalau di luar Senabung ada nggak kegiatan lain atau bareng organisasi lain, yayasan lain Mm-mm. gitu yang kegiatannya mungkin satu satu arah gitu, Mm-mm. sama gitu? Ya baru-baru ini sih ya Mas. Mhm. Kita kemarin sempat bikin ada gerakan infak beras. Infak beras. Gerakan infak beras Kabupaten Pesawaran. Jadi Oh, kita untuk menghandle wilayah Pesawaran iya. seperti itu. Oh, Karena teman-teman yang sudah duluan itu yang domisilinya di Pesawaran bekerja untuk Pringsewu di mmm, gerakan itu, gerakan infak beras tadi itu. iya, 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 iya. Jadi Udah. mau mau ke ya daerah lokal lah gitu, Iya, daerah kita kita sendiri sendiri ini. ini banyak yang harus kita cover, seperti Hmm, pondok-pondok yang yatim, duafa juga banyak. Apalagi luas Pesawaran itu kan, sampai Punduh sana Pesawaran. oh iya bener banget Iya, tuh. Ya emang Pesawaran luas sih. luas. Waduh. Dan jarak pondoknya sih jauh-jauh, emang beda sama yang mungkin kota kan. Antara yang satu dengan yang satu deket. Kita mau Iya. ke pondoknya, Pondok Pidada, jauh-jauh jarak-jaraknya. Nah itu ada jadwal rutin nggak Mas yang infak beras itu? Infak beras itu sebulan sekali dia Oh sebulan sekali. pendistribusiannya. Iya, itu uh, yang pertama kali dirin Ustadz Lukman Hakim dari Pontianak. Oh masya Dia Allah. foundernya, pendirinya. Pendirinya. Iya. Jadi sekarang kalau Pontianak itu udah untuk menghandle wilayah aja. Misalnya Lampung dapat berapa ton. Jadi Mm-mm. informasinya yang mereka terima saja. Oh jadi itu banyak ya? Nggak cuma di Pesawaran gitu? Iya, setiap daerah kalau gerakan Oh infak beras itu. tapi untuk dananya apa diplot per, misalnya nih ada yang transfer saya untuk Pesawaran atau memang udah di satu apa ya,
satu bendahara atau satu naungan, nanti baru mereka yang ngebagi, nih pesawaran segini, Pringsewu segini, iya. Bandar Lampung segini tuh. Sementara kalau untuk pesawaran sendiri karena baru berjalan, sambil nunggu SK, jadi setiap kalau ada yang transfer harus ke pusat dulu, ke Bandar Lampung dulu. Gitu. Ke Bandar Lampung berapa misalnya, baru ditransfer lagi ke bendahara pesawaran. Seperti itu. Dalam bentuk beras itu, Mas. Dalam bentuk beras semuanya. Jadi dikirim ke pesawaran sudah dalam bentuk beras. Ya, enggak, maksudnya semua uang itu dalam bentuk beras kita belikannya. Oh, gitu. Enggak ada sembako lain gitu. Iya. Hanya beras gitu ya. Karena dengan awalnya emang gerakan infak beras tadi. Iya. Itu. Karena saya pernah ngobrol sedikit ini sama, sekarang beliau udah jadi ketua Paskas Lampung. Ya, jadi agak dengar cerita beliau itu agak terenyuh, dalam arti kata waktu awal mereka masuk pondok itu, yang mereka dapat itu berasnya patah-patah, bau apek, terus apa ya, kayak beras rangsum gitu, maksudnya berasnya kuning-kuning gitu, raskin gitu ya. Kayak beras raskin. Terus waktu ditanya lagi sayurnya sayur apa katanya, sayur kangkung. Kebayang nggak misalnya sayur kangkung itu gimana kalau menurut Mas Irfan itu? Ya, kayak enggak, maksudnya kayak tumis gitu kan lah ya. Kalau mereka beda, sayur kangkung itu kayak sop, banyak kuahnya daripada kangkungnya gitu. Dan itu banyak nasinya kan, nasinya banyak. Begitu ditanya ke ustadznya, kenapa Tat ini kok berasnya kayak gini gitu kan, berasnya kayak gini patah-patah, bau apek, ada kutu gitu kan, yang ditemuin itu. Gimana Mas, di sini gratis dan apa ya, santrinya nambah banyak, otomatis saya cari beras yang paling murah. Seperti itu yang baru sedikit ditemui di Lampung gitu ya. Nggak tahu kali di daerah-daerah lain. Makanya apa yang disampaikan Ustadz Lukmanul Hakim itu ya, SOP-nya kita berikan beras yang terbaik. Itu yang cover beras-beras santri itu ya, dari gerakan infak beras insya Allah gitu. Semakin banyak yang kita dapat, semakin banyak juga yang kita salurkan ke pondok-pondok. Seperti itu. Kalau untuk pesawaran sendiri sih baru 3 seri ya, mau berjalan 4 seri untuk bulan ini. Gitu. Tuh guys, yang ini ladang amal banget lah buat kita semua gitu ya. Jadi bisa langsung DM ke Mas Lili nih, nanti IG-nya dicantumin di deskripsi dan di video. Jadi tadi yang mau ikutan gerakan senabungnya untuk tiap hari Jumat, atau mau ikutan infak beras dari cerita yang udah Mas Lili sampaikan, itu emang kayaknya ya ini satu gerakan yang penting juga gitu, nggak cuma sekedar sembako gitu. Dan targetnya emang pondok-pondok dulu ya Mas? Semua pondok, fisabilillah, guru ngaji, guru-guru ngaji desa itu. Misalnya kita tanya siapa kira ada guru ngaji enggak yang mungkin banyak, jadi kita kasih beras juga, termasuk anak yatim yang di lingkungan sekret, yatim piatu atau apa, itu kita berikan. Programnya ini sangat menarik ya, bisa jadi ladang pahala untuk yang berdonasi, yang menyalurkan, pokoknya semua yang terlibat itu insya Allah ya Mas ya. Kalau kita sih apa ya, jembatan, kalau kata Ustadz Lukmanul Hakim itu jembatan amal soleh. Maksudnya ya kita ini cuman kuli gitu, kita ini dititipin amanah gitu kan ya, kita berharap cuman ya keridhaan dari Allah, dapat cepretan pahala dari ngangkat-ngangkat beras, dari semua yang aktivitas itu gitu. Kalau kita sih bukan apa-apa yang hebat itu para donasinya, kalau saya bilang yang luar biasa. Kita berharap tadi itu pahala ya setidaknya dipermudah, karena saya pernah di senabung itu juga pernah seperti ada keajaiban gitu Mas. Ternyata konsep itu ya benar, kita nolong orang-orang lain dulu, baru Allah tolong, seperti itu ya, dalam bentuk apapun ya kan, keajaiban itu ya.
Bahkan kadang-kadang waktu itu, wah kayaknya kita ini Jumat besok nggak berbagi deh katanya. Saldonya 15.000. Malam ditelepon, brother, aneh transfer 1 juta untuk Jumat. Alhamdulillah. Dari situ rentet mas, transfer, nggak jadi libur kita ini. Buat program lagi. Keren kan gitu. Banyak keajaiban lah yang saya dapat, nggak cuman dari situ, dari usaha saya atau dari kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu. Padahal kita baru kurir nih, apalagi kita jadi dermawannya dari donatur musinin, luar biasa. Iya. Tapi semua itu saling berkaitan sih mas. Donatur nggak ada yang nyalurin juga, dia pasti bingung kemana nih duitnya nih. Dia mungkin nggak punya waktu buat terjun langsung, buat pasti semua itu saling berkaitan lah, ada kesinambungan, semua saling tolong menolong gitu. Dan wah keren banget lah. Oke Mas Lili, makasih. Kita tutup podcastnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.